Pernah ngerasa nggak sih, pas senja gitu, suasananya jadi beda? Ada perasaan was-was atau sedikit merinding pas hari mulai gelap. Nah, di waktu maghrib inilah muncul sebuah cerita turun-temurun tentang sosok jin yang konon katanya suka mengganggu, Sibian. Yuk kita kupas tuntas kisahnya. Jadi pertanyaan pertamanya, kenapa sih maghrib itu seringkali terasa mencekam? Ternyata perasaan nggak nyaman ini bukan tanpa sebab loh, ada akar yang cukup dalam, baik dari sisi kepercayaan maupun anjuran agama yang ngejelasin kenapa waktu peralihan ini dianggap begitu spesial. Ini dia peta pembahasan kita kali ini. Kita akan mulai dari kenapa waktu maghrib itu dianggap rawan, terus kita kenalan sama si jin Sibian ini, gimana cara kerjanya, dan gimana cara mencegahnya. Nah, dan yang paling penting di akhir, kita akan bedah bareng-bareng mana yang cerita dan mana yang realita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ancaman waktu maghrib. Jadi, sebelum kita ngomongin jinnya, kita harus paham dulu nih, kenapa sih waktu maghrib itu sendiri dianggap krusial sekaligus rawan. Intinya tuh gini, maghrib itu adalah waktu transisi, peralihan dari terang ke gelap. Nah, dalam banyak kepercayaan, momen-momen peralihan kayak gini dianggap sebagai waktu di mana tabir antara dunia kita dan dunia gaib itu menipis. Makanya, diyakini pada saat inilah makhluk-makhluk tak kasat mata mulai aktif berkeliaran. Inilah alasan utama kenapa ada banyak anjuran untuk menjaga anak-anak dan bayi agar tetap di dalam rumah. Dan ini bukan sekedar nasihat orang tua zaman dulu loh. Anjuran ini dasarnya kuat banget dari hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang bisa kita lihat, perintah buat nahan anak-anak di dalam rumah, tutup pintu sambil sebut nama Allah, ini adalah ajaran yang sangat jelas untuk perlindungan diri dan keluarga. Nah, dari anjuran umum untuk berlindung saat maghrib inilah muncul cerita rakyat tentang satu sosok spesifik yang paling ditakuti. Yuk, kita kenalan lebih dalam sama bintang utama cerita kita, Jin Sibian, yang disebut-sebut sebagai pengganggu anak-anak dan wanita. Asal-usul cerita Sibian ini menarik banget. Sosok dan misinya itu dijelaskan secara rinci dalam sebuah kisah pertemuannya dengan Nabi Sulaiman. Kita tahu kan, Nabi Sulaiman itu terkenal punya kemampuan untuk berkomunikasi dan bahkan memerintah para jin. Coba kita lihat deskripsinya. Wujudnya digambarkan sebagai wanita tua yang mengerikan. Rambutnya kusut, beruban, matanya biru dan tajam, alisnya kayak tanduk, dan mulutnya konon bisa menyemburkan api. Walaupun katanya badannya kecil, penampilannya itu benar-benar dirancang buat bikin takut. Dan yang lebih ngeri lagi, dia bisa berubah wujud sesuka hatinya. Dan inilah pengakuannya sendiri, langsung di hadapan Nabi Sulaiman. Dia memperkenalkan diri sebagai Sibian, dan dengan gamblang menyatakan tujuannya, mengganggu anak-anak Adam. Dia bilang dia bisa masuk ke rumah, mengikat rahim perempuan, dan bahkan mencelakai janin yang ada di dalam kandungan. Pengakuan inilah yang jadi inti dari semua legenda tentang dia. Oke, kita udah tahu siapa dia dan apa tujuannya. Tapi gimana sih cara kerjanya dan apa saja tanda-tanda kehadirannya yang menurut cerita ini harus kita waspadai? Menurut cerita rakyat ini, kalau pada bayi dan anak-anak, tanda-tandanya itu spesifik banget. Misalnya, tangisan yang nggak wajar dan melingking terus-terusan. Atau tiba-tiba jatuh kayak ada yang dorong. Bisa juga menggigil ketakutan atau demam tinggi yang anehnya muncul pas sore hari. Mata yang menatap kosong ke satu titik juga sering disebut-sebut sebagai salah satu tandanya. Nah, untuk wanita hamil, tanda-tandanya beda lagi. Menurut kepercayaan ini, rasa sesak di dada yang munculnya sering setelah asar, rasa gelisah tanpa sebab yang jelas, nyeri tiba-tiba di tulang belakang, sampai mimpi buruk yang datang terus-menerus, itu semua bisa jadi pertanda adanya gangguan. Dan inilah dampak yang paling ditakuti. Legenda ini bilang kalau puncak gangguan Sibian pada wanita hamil adalah kemampuannya untuk mengikat rahim dan mengguncang janin di dalamnya, sampai bisa menyebabkan keguguran. Ini bisa dibilang adalah penjelasan versi folklorik untuk peristiwa tragis yang bisa terjadi dalam kehamilan. Setelah kita memahami masalahnya, tentu kita perlu tahu solusinya kan? Nah, bagian selanjutnya akan fokus pada langkah-langkah yang dianjurkan untuk pencegahan dan penanganan, berdasarkan sumber-sumber yang kita bahas. Langkah-langkah pencegahannya sebenarnya sangat praktis dan sangat sejalan dengan hadis yang kita lihat di awal tadi. Tutup semua pintu dan jendela pas maghrib sambil menyebut nama Allah. Pastikan anak-anak sudah ada di dalam rumah. Dan ada juga anjuran tambahan yang cukup populer. Jangan memasukkan jemuran yang masih di luar setelah maghrib. Terus, gimana kalau tanda-tandanya sudah terlanjur muncul?
Metode penanganan spiritual yang sering dianjurkan adalah dengan membacakan ayat-ayat perlindungan seperti ayat kursi dan 3 surah Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah itu, ditiupkan dengan lembut ke bagian ubun-ubun si anak untuk menenangkannya. Nah, kita sekarang sampai di bagian yang paling krusial. Setelah membahas semua cerita ini, kita perlu berhenti sejenak dan memisahkan mana yang merupakan riwayat atau cerita dan mana realita yang harus kita pegang teguh. Inilah poin kuncinya. Penting banget untuk dicatat, banyak sumber menekankan bahwa kisah spesifik tentang dialog Ummu Sibyan dengan Nabi Sulaiman itu statusnya adalah riwayat lemah. Artinya, kebenarannya tidak bisa dipastikan dan sanadnya tidak kuat. Ini harus kita bedakan dengan tegas dari hadis sahih tentang anjuran saat maghrib yang punya dasar riwayat yang jauh lebih kuat dan terpercaya. Slide ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Coba lihat. Di satu sisi, kita punya anjuran dari hadis sahih dan doa sebagai bentuk ikhtiar spiritual kita. Di sisi lain, ada logika dan dunia medis yang menjelaskan bahwa gejala-gejala seperti demam tinggi, kejang, atau kecemasan itu punya penjelasan ilmiah dan harus ditangani secara profesional. Keduanya tidak harus bertentangan, kan? Cerita rakyat seperti Ummu Sibyan ini juga punya fungsi lain, memberi wajah pada sebuah ketakutan dan memperkuat anjuran baik, seperti menjaga anak-anak saat senja. Jadi, setelah melihat semua ini, muncul satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Di antara tradisi dan sains, bagaimana cara terbaik bagi kita untuk menavigasi perlindungan bagi diri sendiri dan keluarga? Mungkin jawabannya bukan memilih salah satu dan membuang yang lain, tapi menemukan keseimbangan, menjalankan ikhtiar spiritual sebagai bentuk doa dan keimanan, sambil tetap memegang teguh akal sehat dan ilmu pengetahuan medis.